Haleluya, haleluya. Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Sahabatku, hari ini tanggal 14 November tahun 2021. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu, saudara-saudari semua bersama dengan keluarga senantiasa di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Hari ini bertepatan hari Minggu, saya mengajak ibu bapak supaya menyediakan waktu dan memberikan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Karena saya percaya di dalam ibadah yang kita laksanakan, maupun itu secara onsite atau secara online, yang terutama adalah jika hati kita terarah kepada Tuhan, maka pertolongannya, perkenanannya akan nyata di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar dan merenungkan firman Tuhan tentang apa yang dialami oleh bangsa Israel setelah mereka keluar dari Mesir. Di dalam Keluaran pasal 14 dikatakan bahwa waktu bangsa itu berada dalam perbudakan di Mesir, dijelaskan oleh pertolongan Tuhan mereka keluar dari Mesir. Tapi apa yang terjadi waktu mereka keluar dari Mesir? Ternyata Firaun tidak diam diri dan tidak membiarkan itu berlangsung dengan gampang dan begitu mudah. Karena pada awalnya pun dia tidak suka kalau bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan malam itu, waktu mengetahui bangsa Israel atau orang Ibrani keluar dari Mesir, Firaun juga mengarahkan segala tentara-tentaranya dan juga pasukan berkudanya untuk mengejar bangsa Israel. Yang mana bangsa itu sudah atau sedang berada di tepi atau di pinggiran Laut Teberau. Saudara, situasi itu adalah situasi yang sangat genting. Kenapa saya katakan demikian? Karena di depan mereka ada Laut Teberau yang terbentang luas, yang bisa dikatakan adalah jalan buntu, dan di belakang mereka ada pasukan Firaun yang sedang mengejar mereka. Tetapi saudara-saudari kasih Tuhan, inilah yang menjadi renungan kita. Di dalam situasi yang sulit itu, apa yang terjadi? Musa mengatakan perkataan ini. Dituliskan dalam Keluaran pasal 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14 dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Apa yang terjadi di sini Bapak Ibu dikasih Tuhan? Hal ini menjelaskan bahwa Musa di tengah-tengah kesulitan yang sedang mereka hadapi, tekanan yang tidak mudah, jalan buntu yang sedang mereka hadapi, Musa tetap mengucapkan perkataan-perkataan iman, perkataan-perkataan yang positif sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ini merupakan hal yang sangat penting. Di saat-saat sulit, saat-saat sukar yang sedang kita hadapi hari-hari ini, saya percaya yang terbaik yang harus kita lakukan adalah mengucapkan kata-kata positif, mengucapkan kata-kata iman, mengucapkan kata-kata yang penuh dengan keyakinan akan pertolongan Tuhan. Jangan biarkan pikiran kita, perkataan kita menjadi pikiran dan perkataan yang negatif. Karena kalau itu yang kita lakukan, itu akan melemahkan iman kita, akan melemahkan semangat kita. Tetapi kalau kita mengucapkan kata-kata yang positif, kita memikirkan hal-hal yang positif, terlebih lagi kita percaya akan kuasa Tuhan, maka kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Dan yang berikutnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, setelah terjadi atau setelah Musa mengucapkan kata-kata yang positif dan penuh dengan iman itu, hal yang kedua yang terjadi adalah berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Artinya bahwa waktu Tuhan melihat kondisi itu, Tuhan juga berfirman. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dia berkata kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Padahal di depannya adalah Laut Teberau. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Artinya saudara-saudara Kristus Tuhan, di tengah-tengah hempitan kesulitan yang ada,
jika seseorang mengarahkan hatinya kepada Tuhan, Tuhan akan berbicara bagi dia apa yang akan Tuhan kerjakan dan apa yang harus dia kerjakan. Artinya, di saat kita dalam keadaan panik, saat kita keadaan gelisah, arahkan hati kepada Tuhan. Karena dalam kondisi seperti itu, kita akan mendengar suara Tuhan, apa yang akan Tuhan kerjakan dan apa yang harus kita kerjakan. Seringkali di saat-saat ada masalah-masalah yang susah, kita panik, bingung, dan tidak tahu lagi berbuat apa-apa. Benar, itu hal yang biasa terjadi. Tetapi saya beritahu, apapun kesulitan yang sedang kita hadapi, mari tetap arahkan hati kepada Tuhan. Dengarkan suaranya. Dengarkan apa yang Tuhan katakan yang akan Tuhan kerjakan. Dengarkan juga apa yang Tuhan katakan yang harus kita kerjakan. Dan saya percaya, di tengah-tengah kesulitan, kesukaran, sesulit apapun, jika kita membuka hati kepada Tuhan, Dia akan berbicara tentang apa yang akan Dia lakukan, dan Dia juga akan berbicara apa yang harus kita lakukan. Itulah sebabnya kesulitan, kesukaran yang ada hari-hari ini jangan membuat kita semakin menjauh dari Tuhan. Jangan membuat kita semakin mengabaikan Tuhan, tapi justru mari dekatkan diri kepada Tuhan. Dengarkan suaranya, dengarkan isi hatinya untuk setiap kita. Selanjutnya dikatakan dalam ayat yang ke-21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguak air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Ayat 22 dikatakan, demikianlah orang Israel itu berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Luar biasa. Dan waktu saya melihat ayat 21 ini dan ayat 22, saya katakan, Allah itu dahsyat, Allah itu luar biasa. Dan saya percaya, kalau Bapak Ibu tentunya sudah pernah mendengar juga tentang kisah laut Teberau itu terbelah dua, tentang kisah Musa tersebut. Tapi saya beritahu, inilah hal yang penting. Selain kita harus berkata-kata iman dan berkata positif di tengah-tengah kesulitan yang ada, dan mendengarkan suara Tuhan, apa yang Tuhan mau kerjakan dan Tuhan lakukan, yang ketiga yang tidak kalah penting adalah kita harus melakukan apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan. Saudaraku, di saat kita mendengar suara Tuhan dan menyuruh kita melakukan sesuatu, lakukanlah dengan ketaatan tanpa berbantah-bantah. Kenapa saya katakan tanpa berbantah-bantah? Karena seringkali apa yang Tuhan katakan di luar logika kita. Tapi kalau Tuhan yang menyuruh, lakukan saja, semuanya akan mendatangkan mujizat dan pertolongan Tuhan. Sama seperti yang dialami oleh Musa. Mengapa saya katakan di luar logika? Karena Tuhan menyuruh Musa untuk mengulurkan tangannya ke atas laut, dan dikatakan belahlah airnya. Saudara, mengangkat tongkat, mengulurkan tangannya di atas laut itu tersebut, dan belahlah airnya. Saya memberitahu, jangankan membelah laut Teberau, membelah air di baskom saja, di ember, itu tidak mudah. Kalau mau coba, silakan Bapak Ibu coba. Tapi saya beritahu, tidak mudah. Tapi ini Tuhan suruh dia untuk apa? Mengulurkan tangannya, mengangkat tongkatnya di atas laut dan membelah laut itu. Saudara kasih Tuhan, apa yang terjadi? Musa berbantah-bantah? Musa mencurigai Tuhan? Tidak. Karena Tuhan menyuruh dia melakukannya dengan taat. Saudaraku dikasih Tuhan, di hari-hari ini, di masa-masa yang sulit ini, saya juga mengajak kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Apa yang Tuhan suruh untuk kita kerjakan, mari mulai lakukan. Mungkin itu tidak masuk akal, tetapi saya beritahu, Tuhan selalu menyuruh kita untuk melakukan yang terbaik untuk kehidupan kita. Tuhan tidak pernah menyuruh kita melakukan hal yang merugikan kita, yang mau merusak hidup kita, tidak. Tapi Dia menyuruh kita melakukan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Dan Musa melakukan hal itu walaupun tidak masuk akal. Disuruh mengangkat tongkat dan mengulurkan tangan di tengah laut dan membelah lautnya. Dan dia lakukan. Dan apa yang terjadi? Semalam-malaman laut itu terbelah. Dan juga dikatakan angin timur datang dengan keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelah air itu dan bangsa itu berjalan di tanah kering. Saudaraku dikasih Tuhan, doa dan harapan saya, jalan-jalan berkat dan pertolongan Tuhan terjadi atas kehidupan setiap kita. Hari ini terjadi, saat ini terjadi. Ambil satu tindakan. Pertama, berkata-katalah positif dengan iman. Dengarkanlah suara Tuhan, apa yang Tuhan mau kerjakan dan Tuhan yang harus kita lakukan. Dan yang ketiga, lakukan apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan. Lihatlah,
mukjizat, pertolongan dari Tuhan akan nyata. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita sambut hari ini dengan hati yang bersandar dan berserah serta taat kepada Tuhan. Selamat menikmati pertolongan dan berkat Tuhan, dan selamat beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan.